Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Sutisna. Kali ini saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa semua belajar teknik pemasangan infus secara benar dan baik. Oke? Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan fisik ataupun melakukan pemasangan infus, pastikan kita sudah melakukan cuci tangan 7 langkah. Ya. Cuci tangan dengan air mengalir, dengan air sabun, atau juga dengan cairan antiseptik atau hand sanitizer, ya. Cuci tangan 7 langkah, ya kan? Oke. Nah, kalau cuci tangan sudah selesai dilakukan, maka lakukan mulai dengan membuka bungkus infuset. Ini adalah infuset. Kita anggap bungkusnya sudah terbuka, ya, seperti ini infuset itu, ya. Kemudian lakukan pengaturan, ya, roller infus. Ini namanya roller infus, ya. Diatur jaraknya sekitar 10 sampai 15 cm dari reservoir. Jadi adik, ini reservoir infus. Oke. Setelah segini kurang lebih 10 sampai 15 cm, ya. Kemudian sambungkan ujung infuset ini, ujungnya, ya, ke, ya, ujung infuset yang, maaf ya, ini ke triway. Saya anggap ini kita sudah berganti dengan ini, ya. Oke, bisa diperlihatkan triway, ini yang namanya triway. Kemudian, ya, tapi kondisikan dalam kondisi tertutup, ya. Jadi tidak ada jalur antara selang infus ke ujungnya, ya. Ini posisi tertutup namanya, ya. Kemudian hubungkan infus ke botol cairan, ya. Ini botol cairan infus kita, ya, seperti ini, ya. Kalau kita ulang, kita mengganti dengan yang baru, ya, seperti ini. Hubungkan botol infus dengan infuset, maka dibuat, atur sedemikian rupa supaya cairan mengisi sebagian reservoir tepat di batas tandanya. Agar apa? Agar kita bisa melihat apakah cairan tersedia atau tidak, ya, dan menghindari adanya udara. Maka, ya, buka perlahan rollernya, buka perlahan agar udara yang ada di selang keluar semua, ya. Ingat, kita harus memastikan udara tidak ada yang terselip di balik, ya, di balik cairan selang infus yang akan kita pasangkan. Nah, lihat adik-adik, ya, sampai cairan infus mengalir keluar dengan lancar, dan kita juga pastikan tidak ada gelembung-gelembung udara di sepanjang selang infus, maka udah bisa kita stop rollernya ke bawah sehingga cairan alirannya berhenti, ya. Kemudian baru kita pasangkan ke triway. Begitu, ya. Nah, ini adalah proses persiapan awal menyiapkan infuset dengan cairan infusnya dan juga triway-nya, ya. Mari adik-adik, selanjutnya kita mulai melakukan pemasangan pemasangan abokat ke pembuluh vena yang akan kita pasang. Yang pertama, identifikasi vena. Vena-vena yang akan kita pasang infus adalah vena-vena basilika atau cephalika yang berada di sisi luar. Kalau basilika, cephalika, dan basilika yang sisi dalam, ya, di bawah gitu. Ini di bawah sini. Dan ini cephalika atau yang dorsum manus, ya, di punggung tangan, ya, dorsum manus, ya. Ini kebetulan sudah kita bisa lihat, ya, ini yang muda dan
umumnya terlihat di lengan kita, ya. Nah, kalau kita sudah identifikasi, ya, maka lakukan pemasangan tourniquet. Ya, lakukan pemasangan tourniquet. Ini adalah tourniquet, ya. Adik-adik bisa pasang di sisi proksimal. Ingat, proksimal itu sisi yang dekat dengan sumbu tubuh. Ya, ini bagian badan. Ya. Distal itu yang menjauhi sumbu tubuh. Jadi kita mau memasang infus pada pembuluh darah dorsomanus, maka pasang tourniquet di sisi proksimal, kurang lebih 5-10 cm jaraknya, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah pasang tourniquet, ya, lakukan tindakan asepsis, ya, secara sentrifugal, ya, dengan alkohol swab, ya, atau kapas alkohol seperti itu di area vena yang sudah kita identifikasi. Ya, jadi buat hapusan lingkaran dari dalam keluar, ya, sentrifugal, untuk menghilangkan mikroba yang ada di sekitar kulit yang akan kita lakukan penusukan avokat, ya. Setelah kita pastikan, ya, maka kita diamkan sebentar, lakukan pemasakan avokat, ya, dengan didahului dengan tarik kulit, ya, untuk fiksasi pembuluh darah gitu, ya, tarik gitu, ya. Jadi ibaratnya direnggangkan begitu, ya, akun renggangan. Nah, setelah kita renggangkan, kita bisa pilih avokat. Avokat ada 2 jenis, ada beberapa ukuran sebenarnya. Yang saya tunjukkan pada kesempatan ini ada nomor 22 warna biru, 20 warna pink. 22 makin tinggi nomornya, 24 gitu. Ini makin kecil avokatnya, ini untuk anak-anak gitu, ya. Sedangkan 20, 18 biasanya untuk dewasa, ya. Saya ambil, anggap yang nomor 20 yang warna biru, ya. Maaf ya, pink nomor 20. Nah, ini. Nah, ini dia adik-adik avokatnya. Ini avokat dan mengarah keluar jarumnya, ke atas, karena kita mau masukkannya dari bawah menuju ke arah jantung. Jadi ke atas, ya, direnggangkan sisi kulit yang satu, ya, tepat di atas. Maka masukkan jarum avokat dengan posisi sudut 15-30 derajat begini. Bukan 45, bukan 90, tapi 15-30. Ini menuju arah subkutan, karena pembuluh vena itu umumnya berada di daerah subkutan, ya. Jadi sudutnya harus pas. Perhatikan, ya, dengan sesama, dengan mengucapkan basmalah, ya, seperti ada rasa tembus, ya, pada kertas begitu, itu deh, ya. Dan lihat cairan, apakah darah mengisi hub ini, ya, ini dia hub kateter, ya. Tarik sedikit jarum, ya, tarik sedikit jarum hingga melewati bagian ujung distal kateter intravenal. Tapi kita juga dengan perlahan mendorong kateter intravena itu sampai batas kateter itu, ya. Jadi satu dorong kateter, satu tarik jarum, ya, perlahan, ya, secara perlahan sampai keseluruhan jarum tajam keluar, ya, sambil melakukan pembendungan vena, ya. Oke. Ya, kemudian, ya, sambungkan, ya, ya, lepaskan tourniquet, ya, dan sambungkan dengan kateter yang sudah infuset yang sudah kita siapkan tadi, ya. Oke, ya. Maka untuk memastikan langkah selanjutnya, ya kan, buka roller
Dan juga buka keran, alirannya harus lancar. Kemudian jangan lupa buka roller, ya kan, ke arah atas. Ya, ya, ini tandanya terhubung aliran darah, pembuluh darah ke infuset yang sudah kita pasang tadi. Kemudian atur tetesan sedemikian rupa sesuai kebutuhan, ya, sehingga tidak kelebihan cairan pasien kita. Oke, setelah itu, ya, setelah kita memastikan infus berjalan lancar, tugas selanjutnya adalah memfiksasi lokasi pemasangan infus tadi dengan plaster yang sudah kita siapkan. Ya, boleh ditambah dengan kasa yang ditetesi betadin, ya, agar mengurangi resiko infeksi lokal, ya. Ya, disilang. Oke. Kemudian bisa ditambah dengan 1 atau 2 plester lainnya untuk menguatkan fiksasi. Ya. Beginilah kurang lebih, ya, posisi pemasangan infus. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.